Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Febriani. Saya dari kelas A5R1 akan mempresentasikan tentang konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Oke, baiklah, langsung saja kita di slide yang pertama ada persepsi berbeda tentang perusahaan. Persepsi berbeda tentang perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sistem yang saling terkait. Sistem tersebut dibuat oleh sejumlah orang guna mempermudah proses operasi perusahaan serta pengendalian aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Salah satu aspek terpenting dalam organisasi melibatkan proses akuntansi perusahaan. Nah, di persepsi berbeda tentang perusahaan ini ada 3 konsep. Yang pertama itu ada konsep kepemilikan, yang kedua itu ada konsep tanggung jawab sosial, dan yang terakhir itu ada konsep entitas. Baiklah, langsung saja kita memahami atau menjelaskan tentang konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan adalah sebuah sudut pandang, sebuah sikap dalam pikiran yang tidak hanya dibatasi terhadap akuntan. Ini merupakan esensi dari konsep akuntansi entitas. Penganut konsep ini melihat entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Dan yang kedua ada konsep entitas. Konsep entitas melihat entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Mereka memandang aset dan kewajiban sebagai milik dari entitas itu sendiri dan bukan dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dan yang ketiga ada konsep tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial adalah bagaimana entitas bertindak dan melakukan aktivitasnya seperti halnya dengan etika dalam hal tujuan sasaran dan cara mendapatkan atau mencapai tujuan, serta bukan dengan usaha untuk mengubah persepsi perusahaan sebagai entitas yang memiliki aset bersih. Nah, ada teori-teori ekonomi perusahaan. Menurut Mr. Card mengatakan area ini telah ditutupi oleh ekonom yang memandang perusahaan dan wirausaha sebagai suatu kesatuan atau sebagai sesuatu yang sama. Dengan demikian, pada suatu waktu menyebut keuntungan sebagai pengembalian atau return bagi perusahaan, sementara pada saat yang lain menyebutkan keuntungan sebagai pengembalian kepada pemilik perusahaan. Nah, konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda, menurut Lagarde, konsep entitas tidak tertarik pada penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga, kebalikan dari konsep kepemilikan yang mempraktekkan penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga. Revolusi aset sering dibutuhkan. Dari sudut pandang entitas, revolusi aset akan menambah ekuitas entitas dengan sendirinya atau mengarahkan pada sisi aset dari neraca. Jadi, kalau misalkan perubahan tingkat harga itu kebalikan dari konsep kepemilikan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Di sini ada 3. Yang pertama itu alasan terjadinya perbedaan persepsi. Yang kedua itu ada beberapa hipotesis mengetahui konsep kepemilikan. Dan yang terakhir itu ada beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Yang pertama itu ada alasan terjadinya perbedaan persepsi secara jenis, persepsi, sikap, kerangka, referensi, nilai, kelompok referensi, norma, kelompok, lingkungan, budaya, sistem kepribadian berhubungan dengan pola interaksi secara tumpang tindih. Jadi, alasan kenapa beda persepsi itu sangat wajar karena setiap orang itu memiliki pola pikir yang berbeda. Dan yang kedua ada beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Terhadap hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham
dari suatu perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Dan selanjutnya, ada beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan yang tanggung jawabnya dilegalisikan menganut konsep entitas, semakin tinggi skala hierarkis dari pegawai ini, semakin kuat juga mereka menganut konsep ini. Mayoritas dari pegawai semacam ini, baik secara sadar ataupun tidak, memandang entitas sebagai pemilik dari keuntungan ketika mereka mendapatkan aset bersih. Nah, selanjutnya itu ada usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar. Bagian ini akan menjelaskan dua usaha untuk merekonsiliasikan konsep kepemilikan dengan konsep entitas dalam teori akuntansi. Nah, teorinya itu ada 3. Yang pertama itu teori akuntansi dana, yang kedua itu ada penghapusan faktor-faktor, yang terakhir itu ada teori komando. Baiklah, langsung saja kita menjelaskan apa itu teori akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan cara memandang aset, ekuitas, dan hutang, di mana dana yang diperoleh dari ekuitas dan hutang penggunanya dibatasi pada aset. Akuntansi dana melaporkan penggunaan dari dana dan cara memandang dana ketika aliran masuk meningkat setelah dikurangi dengan pembelanjaan. Dan yang kedua ada penghapusan faktor-faktor. Bagi mereka yang melihat perusahaan dari sudut pandang kepemilikan, keuntungan dihitung berdasarkan modal yang dikontribusikan oleh pemegang obligasi ketika harga naik karena hutang tetap dan akan dilunasi dalam mata uang pada nilai yang lebih rendah. Bagi mereka yang memandang kepemilikan ekstrim, keuntungan dihitung dengan cara yang serupa untuk modal dikontribusikan oleh pemegang saham preferen. Namun, bagi mereka yang menganut konsep entitas, seluruh kewajiban dianggap sebagai kewajiban perusahaan itu sendiri, dan tidak ada perbedaan signifikan yang dibuat antara pemegang saham biasa, pemegang saham preferen, pemegang obligasi, dan kreditor jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir itu ada teori komando. Menurut Goldberg, tidak ada teori entitas atau teori kepemilikan. Semua teori didasarkan pada ide kepemilikan. Tetapi, kepemilikan adalah konsep yang sangat sulit didefinisikan dan dianalisis secara memadai untuk digunakan ide dasar akuntansi. Nah, teori komando dari Goldberg bukan satu-satunya teori yang berarti dalam sudut pandang sebagai besar orang. Nah, jadi cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.